Ada sih, aku beberapa kali sempet dapet pasien atau yang manggil ke rumah tuh pesugihan-pesugihan, tapi ya namanya pesugihan sama, intinya memakan korban ya. Meskipun case-nya beda nih, tidak dengan kambing tapi dengan yang lain tuh sama sih. Cuman aku tidak berani untuk menangani sih. Setiap si pelaku ini pasti kondisi rumahnya itu kondisinya kayak nggak beres. Dan itu kalau nggak salah kita bahas tumbal itu udah pasti. Karena setiap pesugihan itu pasti ada yang namanya penumbalan, itu pasti. Nah cuman ciri-ciri yang membedakannya dengan pesugihan lain adalah itu tadi. Yaitu si pelaku wajib memenuhi persyaratan, yaitu dengan rumahnya itu kondisinya adalah renov tidak selesai-selesai. Terakhir sih aku dapat kabar ya turut berduka sih, kayak anaknya meninggal. Halo Sobat Merinding, ketemu lagi dengan kita Merinding Hours. Kali ini kita agak sedikit beda karena kita kayak ngobrol-ngobrol santai tapi tetap berbau metafisika atau misteri. Gitu. Dan di sini kita bareng Kocup. Mungkin bagi teman-teman yang sudah nonton di beberapa episode, muka dia nongol. Nah, kali ini dia akan berbagi sedikit cerita juga yang dalam pembahasan yang nanti akan kita bahas. Betul. Bener nggak Jess ya? Dan kita juga ada kedatangan juga. Ada Kak Queen dari Athena Fortune. Halo. Ya. Om Swastiastu. Nah, yang dimana nih juga ada ide beliau juga nih, kita mau bahas salah satu film yang lagi booming banget, yang saat ini masih tayang bahkan ya, masih tayang di beberapa bioskop di Indonesia, bergenre horor. Dengan dasar ceritanya adalah sebuah pesugihan, betul nggak? Pesugihan. Apa? Penasaran? Penasaran nanti kira-kira film apa yang kita bahas, lalu pesugihan jenis apa sih yang bakal kita bahas yang berkaitan dengan film tersebut? Berkaitan dengan kambing. Oh Ya. salah. Jadi pokoknya pantengin terus channel Merinding Hours dan juga Athena Fortune tentunya, supaya kalian juga tetap bisa nonton aktivitas-aktivitas, video-video, atau bahkan konten-konten kita yang berbau mistis, spiritual, supranatural, dan metafisika. Salam dari kita Merinding Hours. Jangan lupa dong subscribe. Oh iya ya, betul. harus subscribe ya berarti. Iyalah, subscribe Wajib ya? dulu. Oh, Iya. Jadi wajib subscribe guys, kata Kocup tuh wajib dulu. Jadi kalau mau nonton tuh pastikan harus subscribe dulu. Subscribe, like, komen, serta share video-video kita Merinding ke Hours dan beberapa medsos Athena kalian. Fortune juga ya. Athena Fortune juga, Instagramnya Athena Fortune, TikTok. YouTube Athena Fortune, dan juga Instagram Merinding Hours. Salam dari kita Merinding Hours. Rasakan sensasi merinding yang sesungguhnya hanya di Merinding Hours. Kenapa sih tuh juga? Gitu. Ketularan luda. Tadi kita udah ngobrol kan sekilas. Oke. Penasaran nggak? Tadi mungkin kayaknya Kak Kulin udah kelepasan sedikit clue-nya film apa? Kambing. Nah, Tapi kan ada apa ya? Yang film luar yang ada kambingnya. Denun. Denun ada kambing.
apalagi itu udah kambing, ya kan banyak kambing. Betul, tapi ini kita film horor Indonesia. Jadi siapa yang mungkin nggak tahu atau mungkin siapa yang nggak pernah nonton, nggak mungkin lah ya, karena juga sekarang masih tayang ya. Masih Jadi masih seru jadi banget. yang kita akan bahas adalah film Di Ambang Kematian. Kematian. Tapi sebelum kita ngobrol sama Kak Queen dan Kocup, kita disclaimer dulu ya. Nah, ini gitu. bukan menjatuhkan, bukan spoiler, tapi kita mereaction karena itu film berdasarkan dari kisah nyata, ya kan katanya begitu. Jadi ada yang harus kita ulik dari kisah nyata di film itu yang memang kebetulan ini ada hubungannya dengan bintang tamu kita, dengan Kocup, dan ada pengalaman juga dari kita berempat lah di sini tentang pesugihan yang ada di dalam film itu. Gitu. Wah, bakal seru nih kayaknya. Seru lah. Oke, kalau kayak gitu kayaknya tegang banget sih, kaku-kaku amat, ya ampun Tuhan. Ini kambingnya kenapa? Tapi udah pada nonton semua kan? Tapi udah pada nonton kan? Udin. Oke. Jadi supaya nyambung aja ini kita ngobrolnya, ya kan? Kambing mana kita bahas? Iya. Beda kambing. Oke. Mungkin kita langsung aja ya, nggak berlama-lama lagi, kita akan nanya dari seorang Kocup dulu kali ya, untuk mengenai kayak sebetulnya Kocup, apa sih yang membuat kamu tertarik untuk kayak mau datang di podcast kita ini atau ngobrol-ngobrol santai kita ini, itu kenapa? Iya. Karena tuh ada ya satu cerita gitulah di tetangga-tetangga di rumah gitu. Ada salah satu keluarga yang menggunakan pesugihan gitu. Okay. Sama kayak yang di film. Iya sama. Tapi ini tuh pesugihannya tuh menumbalkan setiap anak laki-laki. Wow. Jadi Kocup ini dihadirkan untuk menceritakan kisah nyatanya ya. Ya, itu. Jadi kalau dari Kocup ini kan katanya yang Berarti kayak true story juga dong dari yes, Kocup. memang the true of ya RT-nya ya. based on true story Kocup. Nah, ya kan, dari kalau Kocup yang diambil atau yang ini anak lakinya tadi Yes, Ditumbalkan. anak laki. Ditumbalkan anak laki. Oke, kalau di film itu kan Keluarga. Yang ada di dalam keluarga itu. iya gitu Kalau di loh. film. Nah, kita coba nanya Kak Queen. Kalau dari Kak Queen, pernah mengalami nggak sih, dalam artian kayak mungkin melihat atau mungkin ada pengalaman yang orang minta bantuan dengan Kak Queen, bagaimana untuk mencegah atau apa, ada Yang pengalaman dengan itu? kayak di film itu. Ya. Gitu loh. Ada sih, aku beberapa kali sempet dapet pasien atau yang nangkil ke rumah tuh pesugihan, tapi ya namanya pesugihan sama, intinya memakan korban ya. Iya. Meskipun case-nya beda, ini tidak dengan kambing tapi dengan yang lain tuh sama sih. Cuman aku tidak berani untuk menangani sih. Oh, dengan alasan? Karena ya aku punya keluarga, terus aku tidak tahu nih dayaku sekuat apa. Oke. Terus daya yang di sana tuh seperti apa. Jadi aku kayak, mungkin kita belum berjodoh, aku cuma bisa bantu doa, aku cuma bisa kasih proteksi dikit aja gitu. Selebihnya mungkin yang jodoh bisa di luar sana. Itu siapa sih aku bilang, kayak nggak berani gitu. Karena dia datangnya auranya udah wah keras sekali. Oh, gede banget ya. Berat kayak ada sesuatu mengikuti, tapi aku nggak tahu nih apa. Jadi kan aku nggak tahu nih siapa yang aku mau serang nih, kan kasarnya gitu kan. Jadi kayak dapat omongan kayak jangan usah aku campur lah gitu. Biasanya ada yang memperingatkan. Betul. Semacam ada debat peringatan. Dan anak-anak arwah waktu itu kayak marah sekali kan, mereka kan marah sekali kayak, udah bunda nggak usah dibantu, ini bukan tanggung jawabnya bunda, kasarnya gitu. Ibaratnya kayak lu bukan jodohnya bunda dari sini gitu. Itu macam-macam sih. Tapi untuk yang kambing secara langsung aku belum pernah menangani. Sosoknya ya, sosoknya itu yang suaranya berat sekali sampai merinding sekujur tubuh. Aku lagi sembahyang tuh aku langsung, jangan pernah aku campur, ini udah harus yang dia lakukan, ini sudah kontraknya, perjanjian darah sih. Gitu. Okay. Mungkin pada bingung ya, kira-kira pesugihannya apa sih? Mungkin ada yang tahu. Kalau yang belum nonton mungkin nggak tahu nih. Ini kita biasa sebut itu kandang bubrah. Jadi bagi teman-teman yang mungkin fanatik dengan dunia spiritual, pasti nggak asing dengan nama pesugihan kandang bubrah. Yang dimana pesugihan itu selain adanya tumbal, udah pasti, dia juga berperilaku yang aneh menurut saya gitu. Karena memang saya juga ada pengalaman gitu loh. Yang dimana setiap si pelaku
ini pasti kondisi rumahnya itu kondisinya kayak nggak beres. Selalu ada bagian rumah yang masih dalam perbaikan atau renovasi. Dan maaf ya, terkadang terkesannya agak jorok. Kalau boleh tahu Gitu. tuh kenapa tuh? Mungkin aku mewakili pertanyaan teman-teman di luar ya. Itu kalau yang saya tahu itu merupakan bagian dari persyaratan yang harus dia lakukan saat melakukan pesugihan itu. Jadi kayak rumah itu harus selalu dalam kondisi renov, ada bagian-bagian tertentu yang memang berantakan, kayak masih bongkar-bongkar gitu. Terus agak sedikit jorok, jadi jauh dari kata rumah itu bersih, rapi itu Jadi nggak jauh. boleh bersih-bersih, Nggak beres-beres boleh. itu nggak boleh. Itu yang saya tahu ya, karena yang pengalamanku juga memang relate-nya kayak gitu. Jadi yang di film itu relate, yang dimana yang namanya pesugihan kandang bubrah, yang mungkin kalian tonton di film Diambang Kematian, itu relate dengan ciri-ciri si pelaku memiliki rumah yang berantakan, bagian renovasi, entah bagian lotengnya atau ruang tamu, pokoknya ada di bagian rumah itu yang tidak selesai pembangunannya, atau bisa lebih tepatnya selalu dibongkar. Ini udah selesai nih, bongkar, pasang ulang, bongkar, pasang ulang. Jadi regulasinya kayak gitu, continue, nggak tahu sampai kapan ya. Itu selalu seperti itu. Dan itu kalau nggak salah kita bahas tumbal itu udah pasti, karena setiap pesugihan itu pasti ada yang namanya penumbalan, itu pasti. Nah cuman ciri-ciri yang membedakannya dengan pesugihan lain adalah itu tadi, yaitu si pelaku wajib memenuhi persyaratan, yaitu dengan rumahnya itu kondisinya adalah renov tidak selesai-selesai, berantakan Karena kan dan jorok. secara logika juga kalau gitu. rumah pembangunan nggak mungkin sampai 20 tahun lah. Iya Iya. kan, kecuali gedung apartemen mungkin oke lah ya. Apartemen aja zaman sekarang nggak ada sampai pembuatan 20 tahun. Soalnya nggak ada dana. Iya. Dan itu pesugihan itu udah dari zaman dulu. Dari kandang bubrah ini bukan hal baru, gitu loh. Jadi pesugihan kandang bubrah ini merupakan salah satu pesugihan yang memang udah ada dari dulu. Ya sejenis kayak babi ngepet, tuyul, udah itu udah kelasnya. Jadi jadi itu punya adalah kelas-kelas. pesugihan yang memang dari dulu itu udah ada Oke. di Indonesia, di Nusantara inilah gitu, terutama itu udah ada gitu loh. Jadi ini diangkat ke film, makanya kalau bagi gue pribadi ini bukan hal asing, karena memang oh iya memang itu ada gitu loh. Bahkan punya pengalaman bukan sebagai pelaku, tapi mungkin orang yang tahu ada di lingkungan, Saksi di hidup ya. lingkungan bahwa yang ada yang melakukan kayak gitu. Tapi kalau untuk mengenai si Diambang Kematian ini, menurut aku ya alur cerita sih bagus ya, bener ya, maksudnya keren. untuk gimmick-gimmick mengenai penampakannya atau apapun kayaknya oke, nggak yang terlalu lebay. Untuk kayak jump scare-nya juga oke, bener gak sih? Jadi buat teman-teman jangan lupa lo nonton juga itu ya, selalu dukung. Jadi yang penasaran coba deh nonton. Ya. Itu memang dia menceritakan tentang pesugihan kandang bubrah itu tadi. Ya, jangan lupa untuk dukung film-film Indonesia. Nah. Oke. Nah, aku mau flashback dulu sedikit, balik lagi ke Cubuk. ke Kocup Cubuk kan tuh. tadi ada sempat bilang di dekat rumahnya, di daerah-daerah rumahnya lah, tetanggaannya, bahkan yang diambil itu adalah tumbalnya seorang anak laki-laki. Ini kan lebih agak sedikit Ada berbeda. pembeda nih Yes, dari gitu film kan, itu. betul gitu. Kalau yang di film itu kan semua keluarganya. Ya nggak Ya kan? pandang bulu lah, semuanya Yes. jadi tumbal. Tapi yang aku ingin tanya gini, Kocup, sampai saat ini maksudnya dari keluarga yang mereka gitu, yang pelaku lah ya, kita bilang pelaku dalam pesugihan itu, apakah memang ada anak perempuan atau memang semuanya anaknya laki ya? Tahu-tahu semuanya itu kan sama aja. Yang melakukan pesugihan itu dia mempunyai anak perempuan, tapi dia sampai sekarang masih hidup sih. Oke, tapi Gitu. kalau untuk jadi dari anak perempuannya itu akhirnya apakah punya anak lagi, otomatis kan hitungannya kayak cucunya. Kebetulan dia, maaf ya, agak sulit untuk mendapatkan keturunan. Sampai gitu. saat ini. Sampai saat ini. Oke, tandanya masih ada ininya ya. Ini kandang bubrah juga dia. sejenis itu Sejenis sama berarti. sama gitu. Apa Ngebangun lelakunya juga sama. dia. Oh Ngebangun. enggak, berantakan. dia enggak itu sih. Tapi Enggak berantakan. tidak seperti kayak di film yang pembangunannya masih ada Masih gitu. enggak. Oh, ini tidak ada pembangunan. Tidak ada. Tapi apa yang membuat Kocup akhirnya tahu bahwa Oh ini ada nggak beres Ya, nih, gitu. dia adalah sang pelaku Ini ada dari yang- pesugihan ada ini, yang atau menyimpang cuma nih. dengar dari orang seliweran, atau memang ada sesuatu yang kamu lihat
kayak agak sedikit janggal dari misalkan dulu dia cuma kenapa toto dia langsung jadi Iya, melejit. soalnya kan di daerah situ kan banyak toko, cuma toko dia tuh yang paling ramai banget gitu. Tapi kalau untuk kerja kerasnya Kerja kerasnya dia juga ya, cuma toko doang aja sih. ya karena kan kita juga bisa tahu kalau misalkan ada dari kerja keras orang terus akhirnya dia rame, kan ada sebuah kayak apresiasi memang diri dia gitu, memang benar gitu loh. Maksudnya makanya pengen tahunya adalah dari mana kita bisa melihat untuk kayak Oh dia laku nih. yes dia pelaku gitu loh, apakah ada yang sedikit menjanggal Perilakunya Atau mungkin yang apa? kalau gue bisa pahami sih dari yang Cubluk maksud, mungkin dagangan dia tuh lebih laku dibandingin yang lain. Jadi gini, nih kaitan juga nih sama di film itu kan juga dia pedagang, yes betul. yang dimana itu bukan cuma datangin duit cuma-cuma, jangan salah. Itu jadi jatuhnya kayak penglaris juga kandang bubra ini. Jadi si pelaku yang memang memiliki basic atau pekerjaannya dia adalah berdagang, itu jadi kayak tambah laku, bahkan lebih laku daripada yang lain. Ya karena all Toko-toko about di money lah sebelahnya ya. nih. Jadi, karena lebih untuk Itulah kekayaan. cara kerjanya yang dimana mendatangkan uangnya. Jadi uangnya itu kan bukan uang gaib gitu loh, itu Iya. uang asli. Jadi dengan energi gaibnya atau metafisikanya si makhluk yang udah perjanjian dengan si pelaku, dia mendatangkan pembeli gitu loh. Jadi yang tadinya sehari cuma dapat 100.000 mungkin bisa dapat 1 juta nih satu hari, gara-gara aura pengaruh penglaris yang dipakai si makhluk tadi untuk narik pembeli gitu loh. Dengan ya itu tadi konsekuensinya ada tumbal dan yang lain kayak gitu. Jadi lebih ke penglaris sih kalau yang Cubluk ini. Mungkin bukan kandang bubrah namanya, tapi mungkin bisa kita bilang ini suatu ritual penglaris, tapi juga melibatkan yang namanya penumbalan. Nah itu seperti itu. teman-teman jangan ya kalau mau usaha rame nggak usah kayak gitu deh. Promosi, panggil Jangan. selebgram, Promosi pena-pena. endorse kita gitu. Ya Iya. itu bagian dari keputusasaan sih biasanya. Jadi pesugihan itu Utang penglaris banyak. ya itu putus asa, biasanya dia nggak pernah laku, terus tekanan beban ekonomi dia tinggi sehingga mengambil jalan pintas. Kalau kita bilang gimana caranya nih biar gua dagangan gua laris tuh gue cepat kaya, kan itu konotasinya orang pesugihan dan penglaris kan cepat kaya tanpa mau bersusah payah. Kan konsepnya ke sana. Jadi memang ini pelaku ini pasti adalah orang yang berputus asa dalam hidupnya sehingga dia mengambil cara yang menyalahi daripada Tuhannya, yaitu membuat perjanjian dengan sosok yang kita sebut iblis atau siapalah, yang jelas itu berjauhan atau berbanding terbalik dengan ketuhanan gitu loh. Gitu. Oke, aku mau nanya ke Kak Queen, kan tadi bilang ada pasiennya lah ya. Di saat itu pasiennya itu datang dengan memberanikan diri menceritakan bahwa dia sang pelaku, atau Kak Queen yang akhirnya melihat dan bertanya ke Nah ya, pasiennya itu? Aku ngeliat sih Kak, soalnya dia nggak ngaku gitu. Kan dia bilang kayak kok hidup saya jadi gini, keluarga pada sakit dan lain-lain itu kan. Terus aku ngerasa dia berat banget itu kan. Ini ibu ada yang nggak jujur sini, aku bilang gitu. Aku perlu kejujuran, aku nggak bisa dong main tembak-tembak gitu aja. Itu Betul. bukan wewenangku, aku bilang gitu kan. Di sini kita namanya anggap lagi konsul, aku perlu kejujuran. Ini ada sesuatu nggak sih yang dilakukan sama ibu? Terus nangis dia, ternyata tuh suaminya sih pelakunya. Oke. Jadi ibaratnya istilahnya tuh kayak udah capek nih anak sakit-sakitan, kayak mau mati enggak, tapi mau hidup juga enggak gitu. Terus anehnya tuh kayaknya nih pesugihan tuh berhubungan dengan monyet sih, karena garuk terus gitu. sosoknya berupa monyet Mm-mm. berarti yang dipakai. Kalau yang di film kan kambing nih. Ini si nyemotnya nih. Ini beda lagi nih. Nah, dia bilang Udah kata kayak anak, flora dan fauna aja nih dunia pesugihannya gitu loh. Iya kan? Iya, Bener nggak bener. sih? Ada Di Indonesia tuh ada kayak Terang. flora dan fauna. Ada babi ngepet, Iya, terus kandang bubrah tuh ada yang kambing lah yang di film. iya. Terus ini yang dari cerita nyata monyet. Mm-mm. Ntar apa lagi nih kira-kira nih? Gitu loh. Kok berhubungan banget dengan flora dan fauna gitu. dia garuk-garuk terus gitu, sampai dia ngomong-ngomong gini terus gitu. Jadi kayak gatalnya nggak berhenti-berhenti iya gitu itu ya. segini Kak, di gini Oke, terus jadi anaknya tuh maunya Kak, pisang. jangan perhatian banget. Jadi saya jadi kayak tersugesti. ngebayang, iya terbayang. Iya. berarti perilakunya memang kayak si monyet sendiri ya Iya berarti. secara itu pun dia nggak sadar. Tuh kan Kak, saya garuk kan Kak. Dia diem Oke. gitu berusaha nggak mau garuk gitu. Tapi anaknya nggak bisa, anaknya gini terus anaknya
maunya gelayotan di kaki mamanya gitu. Terus maunya makan pisang, pokoknya pisang harus pisang semenjak. Jadi memang identik banget sih Iya, dengan si sosok. menciri khaskan gitu kan. Identik. Memang mungkin kalau si kandang mubrah itu kan mungkin ya harus kotor ya kan. Iya. Nah mungkin kalau si yang aliran monyet ini itu udah garuk, pisang, pokoknya dengan mereka. Lelakunya mirip banget Terus dengan si pipis, primata itu. maaf ya kayak buang air apa jadi sembarangan, kayak jadi nggak ada etika. Jorok, gitu. berarti jorok, kehidupannya jorok. Nah dari situ pas lagi Kak Queen ada tanya, akhirnya pas Kak Queen nanya-nanya dia, akhirnya dia mau menceritakan itu semua, memberanikan bahwa kan tadi bilang suaminya, ya kan. Nah dari situ Kak Queen ada sempat nanya nggak sih, maksudnya apa yang membuat dia seperti itu? Apakah ingin mengharapkan kekayaan kayak tadi, atau penglaris, atau keturunan, atau Rata-rata kekayaan sih Kak, karena mereka tuh terjerat hutang banyak. Tuh, Tapi lunas dalam waktu 2 hari. Nah istrinya kan bingung nih. masalah 2 hidup hari. lagi. Nah Iya. lu kayak lu kerja apa sih mas bang atau apalah yang gitu kan, kok bisa ada gitu. Nah terus entah gimana kok suaminya tuh pulang bawa setandan pisang, 2 tandan pisang, padahal suaminya sama sekali nggak suka pisang katanya gitu. Tapi tiba-tiba doyan pisang nih, doyan dan belinya pisang. pisang gitu dalam jumlah terus banyak. garuk-garuk, terus tiba-tiba anaknya garuk-garuk. Nah terus ada anaknya yang ibaratnya agamanya oke lah nih, rajin sembahyang segala macem. Nah itu yang sakit gitu. Oh. Dan itu ada beberapa sampai meninggal atau baru atau sakit cuma sakit saat aja ya? datang ke situ dia. Saat ke aku Astungkare kayak sekarat sih. Oh, kritis ya. Kritis kayak, jadi kayak mungkin udah gua harus tobat nih, nggak bisa nih kayak Nah, gini itu yang gitu. membuat beliau tuh terdorong untuk mencari Oh. penyembuhan Ya, mungkin. sedangkan yang kena ini adalah anak yang ibaratnya imannya tuh kuat. Kadang aku berpikir gitu ya, kayak ini anak gimana, udah orang ya, terlebih manusia imannya udah kuat, dia udah berusaha sholat semen dan lain, tapi kok malah dia yang kena. Ini aku kayak masih berpikir di saat itu gitu. Akhirnya aku coba sembahyang, aku nanya sama beliau semua leluhur, ini bukan tugasmu gitu, kayak nggak boleh aku handle. Ya mungkin karena tadi ada perjanjian darah tadi kali ya, untuk anak garis keturunannya kali, seperti itu ya. Jadi akhirnya mau gimana pun ya Itu jadi sudah. kayak menurutku sih kayak emang harus suaminya sih yang harus putusin nggak sih ya? Betul sih. Emang bisa ya untuk kayak gitu diputuskan ya? Bukannya ada perjanjian ya, kalau setahu kayak Pasti, ya kan perjanjian Pasti. berapa lama gitu. pasti ada perjanjian. Emang kalau untuk perjanjian itu emang kayak kita lagi ngangsur mobil aja ada perjanjian Iya, kita memang. berapa lama Jadi itu gini loh. beneran, maksudnya ada yang kayak gitu Iya, jadi pesugihan itu memang bisa kita berapa melakukan tahun, cuma perjanjian. sampai berapa Nah, tahun kalau gitu. untuk durasi atau tengah waktunya itu yang kita nggak bisa pastikan. Nah iya kan, Tapi Kalau setahu sih- aku itu kontrak seumur hidup tau. Kalau Kontrak waktu mati malah itu ceritanya. aku sempat nanya ini sama si sosoknya tuh ya, Mm-mm. si monyet, cuman ini monyet kecil nih dia. Jadi kayak aku pancing pisang mau ngomong, Ada beberapa berarti. ada beberapa. Jadi monyet cuman dibilang gini, pokoknya sampai dapet 3 temen baru kita pulang gitu. Wow. 3 temen mungkin 3 Koloni nyawa sih, kali Jas. ya. Kalau kulihat itu koloni. Jadi kayak mungkin di dalam itu kerajaan siluman monyet. Jadi kayak yang kecil-kecil itu kayak bawahan-bawahan. Iya, Anak bawahannya. antek-antek. Tetap ada si pemimpinnya, Iya, ada raja. Iya, yang makanya perjanjian itu. Bisa diajak negosiasi ngomong Iya, lah. Ini aku kasih kayaknya pisang. gitu. Itu kenapa sih kok sakit? Itu udah aku tanya. Mm-mm. Terus iya tante, dia harus kasih kita 3 temen baru kita pulang katanya gitu. Kalau enggak nanti yang di atas sana marah Tuh, gitu kan. Tapi kalau dari yang kayak gitu ya Kak Queen, maksudnya kan sang istri kan nggak tahu ya. Di saat kalau misalkan kayak pesugihan ini kan, kalau yang di film kan istri mengetahui Ikutan gitu juga. kan. Nah kalau misalkan kayak istri tidak mengetahui seperti ini, sebetulnya kasihan juga dong untuk dampaknya, yang dimana suami sebagai pelaku ya Si kan. keluarga yang kena kan. Yes gitu loh, maksudnya kayak apakah memang kayak seperti tadi kita bahas, kayak perjanjian itu bisa diputuskan oleh sang pembuat gitu loh, yaitu suaminya gitu loh. Yang setahu aku untuk gini, pengalaman yang aku tahu juga ya, nggak ada sih Jas yang lolos ya. Tergantung pertolongan Tuhan sih intinya. Keajaiban sih. Karena kalau ngomongin Tuhan lagi, kenapa kok, kan pasti ada pertanyaan nih. Ya, Kok- kenapa? Kok kalau kita minta tolong, mungkin kan ada waktu itu yang nanya, kan kita ini punya Tuhan bang, kenapa nggak kita coba dengan pertolongan dengan jalan Tuhan? Iya. Nah kalau di sini yang menurut aku berpendapat bahwa kenapa itu tidak bisa dilakukan? Karena kan ini yang dia sendiri, si manusia ini yang sudah melakukan perjanjian yang menyalahi daripada ketentuan Tuhan. Jadi itu yang harus kita garis bawahi. Kenapa Tuhan bukannya nggak mau nolong? Kan Tuhan Maha Pengampun, betul. Mm-mm.
itu kan beda urusan. Pengampunannya nanti di akhirat nanti mungkin iya itu ada urusannya. Tapi kalau di saat di dunia dia melakukan itu, kenapa nggak bisa ditolong? Ya karena menurutku itu sudah salah sendiri. Ya sih, gitu karena loh. kan ibaratnya dikasih ujian lah ini. Jadi kan Tuhan itu membekali kita dengan akal pikiran biar bisa mikir mana yang baik dan mana yang tidak. Jadi di saat kamu memilih yang tidak baik, kamu harus bersedia menanggung Memang resikonya. konsekuensinya. Gitu loh. Itu kan bagian pelajaran bagi si pelaku. Nanti dari Tuhan itu pelajarannya bahwa ya itu pilihanmu. Nah dari Gitu. Kak Queen pas lagi nanya dia nggak tahu, dia nggak berani ngomong sama suaminya. Terus dia datang ke tempat Kak Queen, maksudnya suaminya juga nggak mengetahui atau bagaimana tuh Kak? Enggak sih, pokoknya pas dia ke rumah tuh suaminya lagi nggak di rumah. Pas datang ke aku, dia cuma berdua aja sama anaknya. Tapi yang sakit itu di rumah, nggak bisa dibawa karena kayak udah benar-benar parah lah gitu. Terus Kak Queen nggak nanya, maksudnya dari pihak dia suaminya lihat dengan kondisi anaknya gini, Itu baru jujur, kayak kasar gini, lu jujur kayak ini ada apa sih sebenarnya? Kok semenjak kita punya uang, semenjak kita bisa melunasi semuanya, kok anak kita sakit-sakitan? Oh enggak, itu cuma kebetulan, awalnya gitu-gitu sih. yang sakit anak nomor 1 ini. Anak yang pertama cewek. Dia tuh punya 3, kalau aku nggak salah dia 3 anak kecil-kecil, yang 2 nih. Nah yang mirip banget monyet-monyet yang kecil-kecil. Dia kayak pada umumnya anak monyet gitu kan, gelayutan Gelayutan, Iya. terus garuk-garuk, terus ya tuh bekelin pisang dah. Biasanya tuh susu, biskuit gitu kan, ini kata mamanya pisang. Di rumah saya udah banyak sekali, Kak, kulit-kulit pisang, saya sampai bingung katanya gitu. Tapi yang buat aku penasaran nih, kan katanya dia sakit-sakitan ya. Itu waktu dibawa ke medis pernah nggak? Iya, maksudnya Itu kedeteksi nggak Iya, bahwa hasil medis apa bahwa gitu. medis mendeteksi ini, contoh yang gatal-gatal deh, ini penyakit kulit ini. Iya, eksim kah? Misalnya. Apakah dia Atau memang dari medis menyatakan ini nggak kenapa-napa, gitu. tapi nyatanya dia kenapa-napa gitu. Udah, karena kan tiap ke aku tuh pasti dia bawa hasil dokter gitu Oh, loh. labnya, Dan oke. Dia gatel itu tidak ada apa-apa di badan. Berarti di medis nggak kedetek nih, Heeh. gitu loh. Terus dia anak itu suka nyabutin bulu gitu. Kata anak mah bulu. Padahal Mana nggak ada. buluku kok gini Tapi sih? itu gitu. kulit yang ditarik, Iya, kulit. luka berarti ya. Nggak luka sih, cuman kayak dilihat anak itu kayaknya bulu kayaknya Oh, ada sih. bulunya, Oh, yang tapi kecil-kecil itu. secara visual nggak ada. Nggak ada. Tapi menurut dia Si anak ada. itu ada bulunya gitu. Ada kutunya mama, ada kutu gitu. Terus aku kayak diem gitu, kayak minta petunjuk kan. Aku lihat lagi dengan hal yang lain, ih monyet gitu. Anjir, gimana nih? Terus kalau aku ibaratnya minta bantuan leluhurku atau yang ada padaku gitu, habis semua nih, sekeluarga habis gitu kan. Karena akan dibasmi semua gitu loh. Karena Ya. kan udah merasuk gitu dia kan. Karena memang sebetulnya bukan yang nggak mau bantu, kadang juga terkadang sulit kitanya karena kan juga. itu udah Dilema. pilihan dia ya. Karena gitu. ranahnya itu udah urusan pribadi antara si pelaku sama yang si makhluk. Jadi ibaratnya ya kita nggak bisa ikut campur karena dia yang udah mau kok, bukan gue yang paksa. Kalau makhluk gitu loh, pembelaannya dia kan gitu loh, dia yang datang Iya, ke Iya saya, sih, dia datang ke kita datang ke sih. saya menyembah, meminta. Mm-mm. Nah, itu sudah konsekuensi. Sekarang udah gua Gitu. kasih ya, gua minta hak gua dong. Ya, jadi Tapi udah konsekuensi. Dengan kondisi kayak gitu suaminya kagak maksudnya biarin aja tuh anaknya, ya udah gitu aja, yang ya udah sakit-sakitan, yang penting dia tetap ada duit gitu. Iya, terakhir sih aku dapat kabar ya turut berduka sih, kayak anaknya meninggal. Terus udah gitu ya harta tetap banyak-banyak, anaknya makin tidak kekontrol gitu. Jadi kayak belum ada yang bisa untuk membantu. Terakhir aku dengar gitu itu sekitar 2 tahun yang lalu.